Oke bun, balik lagi sama Bang Ojan di sini. Jadi di video sekarang Bang Ojan akan membagikan sebuah aplikasi atau sejenis software yang bisa mentransfer layar perangkat kalian ke layar komputer. Bahasa lainnya adalah screen mirroring bun. Dengan aplikasi ini kalian bisa bermain game online ataupun game offline bun, dan melakukan apapun di layar HP kalian. Gimana jadinya bun kalau misalkan kita bermain game online di layar yang sangat kecil? Pasti akan tertutup jari dan gak nyaman banget kan? Pasti kalian semua mengira nih, untuk menggunakan aplikasi ini membutuhkan spesifikasi komputer yang lumayan tinggi. Nggak kayak gitu juga bun. Kalian bisa menggunakan aplikasi ini di komputer dengan spesifikasi yang sangat rendah, minimal 1 GHz dan berjalan di Windows 7 sampai Windows terbaru. Aplikasi ini juga nggak hanya memindahkan layar HP ke layar komputer bun, tapi akan meningkatkan pengalaman bermain game yang lebih bagus lagi. Apalagi kalau misalkan kalian coba untuk bermain game CODM atau game-game yang berjenis FPS yang lain. Atau kalian ingin mencoba menonton video di layar komputer tanpa harus memindahkan filenya bun. Aplikasi ini nggak membutuhkan aksesoris yang lain seperti HDMI atau kabel port yang lumayan harganya bun. Kalian cuma butuh kabel USB aja untuk menggunakan aplikasi ini bun. Mungkin kalian udah pernah mencoba bun aplikasi screen mirroring yang jenis lain. Ada yang ribet pasangnya, ada yang membutuhkan spesifikasi yang tinggi, harus melakukan root, dan masih banyak lagi bun. Hasilnya sama sekali mengecewakan. Soalnya kebanyakan aplikasi screen mirroring sekarang itu mengalami delay atau pelambatan FPS. Tapi aplikasi yang sekarang Mbak Ojan pakai, bisa kalian cek sendiri di video, sama sekali nggak delay bun. Dan kayaknya bakalan cocok banget nih dijadiin konten buat YouTuber pemula. Karena hasilnya yang tidak mengecewakan dan gambarnya juga yang jelas banget bun. Tunggu dulu bun, jangan buru-buru dipasang. Selain memindahkan layar perangkat ke layar komputer, aplikasi ini juga masih ada fitur-fitur yang belum Bang Ojan sebutin. Ternyata banyak juga ya. Jadi aplikasi ini banyak dan lumayan lengkap fiturnya bun. Oke, bakalan Bang Ojan jelasin nih fitur-fiturnya bun. Oke, untuk fitur yang pertama adalah keyboard bun. Terus fitur yang keduanya adalah screenshot. Jadi kalian bisa melakukan screenshot di saat kalian sedang bermain tanpa menggunakan aplikasi lain bun. Terus fitur yang ketiganya itu adalah night mode, jadi merubah tampilan menjadi gelap. Terus fitur yang keempatnya adalah screen record. Jadi selama kalian bermain game ataupun melakukan sesuatu hal di layar HP kalian bisa melakukan screen recording tanpa menggunakan aplikasi lain. Terus fitur yang kelimanya adalah full screen. Jadi si layarnya itu berubah menjadi full. Dan untuk fitur yang terakhir adalah pengaturan. Di dalam pengaturan kalian bisa memilih resolusi dan 60 fps bun. Kalau misalkan kalian sudah paham semua fiturnya dan pengen buru-buru pasang, pengen buru-buru coba, mendingan kalian klik aja link yang sudah Bang Ojan siapkan di kolom deskripsi bun. Oke, sekarang kita ke tutorial cara pasangnya. Pertama cukup kalian colokin aja kabel USB ke HP kalian bun. Sekarang kita beralih ke HP-nya. Nah, di sini kalian buka aja pengaturan, kemudian kalian gulir aja ke bawah. Kalian cari tentang telepon bun. Cukup kalian klik aja, kemudian kalian gulir lagi ke bawah, kalian cari build number. Kalian klik 7 kali sampai opsi pengembangnya muncul. Oke, kalau misalkan sudah selesai, kalian tekan aja kembali dan klik aja sistem. Kemudian kalian klik aja lanjutan, kemudian kalian gulir aja ke bawah bun. Di situ ada tulisan opsi pengembang. Cukup kalian klik aja, dan di situ kalian harus aktifkan USB debugging. Cukup kalian aktifkan aja yang sudah Bang Ojan lingkari. Kalau misalkan sudah kalian aktifkan, kemudian kalian gulir aja quick setting, dan di situ kalian akan melihat sistem Android. Cukup kalian klik aja bun. Selanjutnya kalian pindahkan ke transfer file. Nah, kalau misalkan sudah kalian pindahkan, sekarang kita beralih lagi ke komputer bun. Di layar komputer nanti bakalan terdeteksi Xiaomi Redmi Note 7 atau tipe perangkat kalian. Nah, cukup kalian aktifkan aja dan kalian tunggu beberapa detik aja bun. Oke bun, di sini screen mirroringnya udah aktif dan sudah bisa digunakan bun. Selanjutnya tinggal kalian nikmati aja pengalaman bermain yang beda banget bun. Gimana bun? Gampang banget kan? Dan gak butuh kabel USB khusus buat jalanin aplikasi ini bun. Daripada kalian harus nunggu dan hanya ngelihat Bang Ojan main game, mendingan kalian download aja aplikasinya dan selamat mencoba bun. Kayaknya Bang Ojan harus lanjutin main game lagi nih bun, soalnya lagi betah-betahnya. Link download cukup kalian akses saja di kolom deskripsi ya. Thank you.